Saya akan bacakan hadisnya. Kita mulai insyaAllah, semoga Allah berkahi di hadis 127, tepatnya hadis nomor 5 di dalam bab kita ini, kitab ilmu. Hadis ini hasan li ghairihi, maksudnya hasan dikuatkan karena ada hadis-hadis yang lainnya. Diriwayatkan pula oleh Al-Baihaqi dan lainnya dari hadis Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tuzalu kadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'alu an arba'ah, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqah, wa an ilmihi madza 'amila fihi." Tidak akan bergerak kedua kaki seorang hamba, atau tidaklah kedua kaki seorang hamba digeserkan pada hari kiamat. Dan di situ tentu yang dimaksud dengan digeserkan adalah berpindah, baik dia ke surga atau ke neraka, sehingga ia akan ditanya tentang 4 perkara. Yang pertama yang harus dipertanggungjawabkan adalah tentang umurnya, untuk apa dia menghabiskannya. Kemudian yang kedua tentang masa mudanya. Yang ketiga tentang masa mudanya, untuk apa dia menggunakannya. Yang ketiga tentang hartanya, dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa dia menginfakkannya. Dan yang keempat adalah tentang ilmunya, apa yang dia lakukan dengannya. Tentu saksi bahasan kita potongan akhir hadis ini ya. Tetapi kembali kita reviewkan apa yang sudah kita jelaskan pertemuan sebelumnya dan akan kita tambahkan beberapa hal insyaAllah. Hadis ini menekankan sekali tentang pentingnya seseorang menilai waktu dia di dunia. Sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Asr. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Demi masa dan waktu kalian di dunia. Innal insana lafi khusr. Semua manusia pasti akan mendapatkan kerugian, baik itu rugi materi, rugi waktu, dan juga akan dihisab hari kiamat. Illa alladhina amanu wa amilus salihat, kecuali orang yang mengisi waktu-waktunya itu dengan amal saleh. Orang-orang yang beriman dan orang yang beramal saleh, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr, maka saling mewasiatkanlah kebenaran ini dan juga saling mewasiatkan agar sabar melalui kehidupan dunia ini. Yang paling pertama ditanya Bapak Ibu sekalian adalah tentang umur, dan lebih tepatnya umur adalah waktu. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita sehari ada 24 jam, sejam ada 60 menit, semenit ada 60 detik, dan Allah mudahkan kita sekarang dengan semudah-mudahnya semua bisa memiliki jam. Di jam tangan ada, jam dinding ada, semua jam bisa diletakkan di setiap ruangan, ruang tamu, di kamar, di dapur. Dan orang selalu menggunakan waktu ini untuk janjian. Kita ketemu jam 11, ketemu jam 12. Sebenarnya Allah mudahkan ini kalau dalam pandangan syariat, ya, agar kita memaksimalkan dengan amal soleh. Kapan disalahgunakan, maka akan ada pertanggungjawaban hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita waktu sedikit sekali di dunia ini, karena hanya waktu yang pendek. Kalau kita hitung 60 tahun pun misalnya, atau 70 tahun umur yang Allah berikan, maka dipotong waktu kita masa kanak-kanak sampai balik anggap 15 tahun. Sisanya itu pun pernah saya hitungkan, kalau kita pakai bekerja 8 jam per hari akan habis 20 tahun. Kalau dikali 60 ya, kalau 60 tahun. Belum yang kita pakai tidur 8 jam juga habis 20 tahun. Maka yang kita pakai ibadah sangat kecil sekali. Itu pun kalau khusyuk, ikhlas, belum ada riyaknya, belum ada segala macam. Tapi rahmat Allah luas sekali. Kalaupun ada orang yang menyia-nyiakan waktunya, maka Allah masih mengampuninya. Allah Subhanahu wa taala yang penting dia taubat. Allah Subhanahu wa taala masih mengampuni, yang penting dia taubat. Termasuk hal yang perlu diperhatikan Bapak Ibu sekalian adalah menyia-nyiakan waktu. Jadi bukan cuma sekedar digunakan dalam kemaksiatan. Jadi ada orang subhanallah duduk sama temannya sudah 20 tahun, itu aja yang diceritakan. Nggak ada perubahan apa-apa. Temannya mungkin sudah 700 kali dengar cerita itu. Terus diulang-ulangin.
entah arahnya kemana. Seperti menceritakan misal masa kecil. Orang mungkin ceritakan sekali, 2 kali mungkin lah. Tapi ada orang berulang-ulang. Sehingga akhirnya sudah dihafal oleh teman-temannya tentang kisah tersebut. Yang lain juga begitu. Sering kalian diceritakan juga hal-hal yang kosong. Ya. Saya pernah lewat di beberapa orang yang sedang bermajelis di pinggir jalan, segala macam. Jadi yang di ngomongin itu, bahkan subhanallah karena sudah tidak ada bahan, orang yang lewat pun dijadikan jadi bahan bahasan. Dan tidak ada manfaatnya sama sekali. Tidak ada manfaat bagi dia. Bahkan sebaliknya bisa menjadi masalah buat dia kalau dia sampai menggibah, menggunjing, ya. Ataupun sampai syamata. Kalau masih ingat syamata itu menganggap remeh orang. Ini orang kurus sekali ya, ini orang hitamnya, ini orang begininya, ini orang gendutnya. Itu kan bisa syamata namanya. Ingat statementnya Umar bin Khattab yang mengatakan, kalau seandainya ada seorang ibu hamil lewat di depanku, lalu aku berkata, ih perutnya besar ya, aku khawatir Allah membuatku hamil. Jadi maksudnya bisa pindah keadaan tersebut. Kalau Allah berikan kita kekayaan, kelebihan fisik, paras wajah, jangan anggap remeh orang lain, karena bisa berbalik keadaan. Bisa berbalik keadaan. Ada sebuah kisah dinukil dari kisah orang-orang terdahulu. Jadi ada seorang suami, istri, duduk dengan kekayaan yang luar biasa melimpah. Tapi suami ini sangat pelit. Dan istri ini terbalik, sangat dermawan. Setiap kali dia mau keluarkan selalu dilarang oleh suaminya. Mau berinfak nggak boleh, ini nggak boleh, itu nggak boleh. Sampai pada satu malam, lagi makan malam, kemudian ada orang ketuk pintu. Kemudian pada saat diketuk pintu, dibukalah oleh si istri, ditemukan ada satu laki-laki, orang miskin. Pakaiannya kumuh, segala macam. Setelah dibuka, dia minta izin. Minta supaya diberikan makan. Mana orang susah. Si istri kembali ke meja makan, izin sama suaminya, kasih satu piring makanan. Ternyata suaminya jadi marah-marah. Gitu kan. Kok tidak tahu saya setengah mati kerja, ini makanan buat saya, dan seterusnya. Karena tidak maunya memberikan kepada orang lain. Dan kalimat-kalimat yang tidak baik keluar dari lisan si suami. Itu kisah nyata seperti itu ya. Jadi ini bukan karena menyoroti suami, tapi karena ada kasus yang terjadi seperti itu. Maka rupanya si orang miskin yang di luar ini dengar semua perkataan si laki-laki tadi. Intinya nggak boleh kasih apa-apa. Maka perempuan itu keluar ke depan pintu, minta maaf sama si fakir tadi. Kemudian dia, apa boleh buat? Suami saya tidak kasih, ditutuplah pintu. Ringkas cerita, subhanallah, berjalan kurang lebih beberapa tahun setelah itu terjadi perceraian antara si perempuan ini sama suaminya karena sudah tidak tahan, cerailah. Pisah. Lalu perempuan ini dilamar oleh seorang laki-laki kaya yang lain. Ya. Menikahlah dia sama laki-laki ini, gitu kan. Kisahnya seperti itu. Menikahlah sama laki-laki ini, tapi Allah Subhanahu wa taala pertemukan dia dengan laki-laki yang sejiwa dengan dia. Ini dermawan, si laki-laki ini juga dermawan. Apa saja istri bilang, ini orang miskin kasih, ini orang begini. Bahkan belum diminta sama istri, dia sudah suruh kasih. Sampai akhirnya satu malam terjadi setelah sekian tahun mereka menikah, ada orang yang ketuk pintu malam-malam, mirip dengan kasus yang sebelumnya. Pada saat dibuka pintu oleh si istri ini, dia tiba-tiba nangis, ternyata mantan suaminya yang dulu. Kisahnya begitu. Mantan suaminya yang dulu, kemudian minta makanan. Dan si suami pun kaget, ternyata istrinya ini dalam kondisi kaya raya, di rumah yang lebih bagus dari rumah dia yang sebelumnya. Terus dia kembali ke meja, tanya suaminya, ada orang yang minta di depan, kasih semuanya makanan. Bahkan dia bilang, saya yang kasih sendiri. Begitu si laki-laki ini keluar, rupanya dia kenal. Dikasihlah makanan tersebut. Setelah dikasih semuanya makanan, lalu si laki-laki sekarang yang jadi suami ini bicara. Dia bilang, kasih semuanya, dan kasih pakaian, kasih uang, segala macam. Sudah selesai, langsung dia bilang sama keduanya, istri dia sama mantan suaminya. Apa kalian tahu siapa saya? Maka yang perempuan ini, istrinya nggak tahu selama ini. Si laki-laki juga tidak tahu. Mereka bilang tidak tahu. Ya, si istrinya bilang, saya tahu kok suami saya. Dia bilang, saya orang miskin yang dulu pernah minta malam hari itu. Setelah saya dengar perkataan kasar suamimu, saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala membalik keadaan.
Dan betul-betul terbalik keadaan tersebut. Jadi kita memaksimalkan waktu untuk kebaikan. Kalau Allah berikan kita kebaikan, kita bersyukur, malah kita berbagi. Jangan jadikan sebagai bahan sombong. Karena ada orang subhanallah dikasih sedikit saja, baru dikasih kendaraan satu, udah luar biasa sombongnya. Gitu kan. Baru dikasih pakaian, Allah kasih indah, dia pakai, udah sombongnya luar biasa. Baru ini dan itu semuanya sudah dibawa dalam hal-hal ini. Dan ada pertanggungjawabannya semua. Karena detik-detik itu akan menjadi pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti. Jadi ada dua hal dalam masalah waktu ini ya. Tidak menggunakan waktu dalam kemaksiatan dan tidak menyia-nyiakannya. Salah satu penjelasan para ulama tentang doa keluar dari WC. Tahu doanya ya? Apa? Ghufranak ya. Pendek sekali. Ghufranak artinya pengampunanmu hai Tuhanku. Pertanyaan kecil. Kenapa kita masuk WC, buang hajat, darurat, semua orang lakukan. Orang keluar mandi, kenapa harus minta pengampunan? Ada masalah apa? Orang belum tentu buat dosa di kamar mandi kan? Orang mungkin mandi selesai dia pun, atau mungkin dia uduk makan. Walaupun masuk uduk, keluar tetap baca ghufranak. Apa masalahnya nih? Saya pernah mendengarkan penjelasan Syekh Abdul Razak Hafidahullah, salah satu ulama yang sekarang ajar di Masjid Nabawi. Pas saya duduk habis subuh di halaqah beliau, pas bahas masalah hadis itu. Di antara hikmah yang ulama beliau bilang, adalah karena ada detik-detik di mana pada saat kita di kloset, di WC itu kan, tidak boleh berzikir. Kan nggak boleh kita jawab salam, nggak boleh ucapin nama Allah. Bahkan Nabi SAW pernah pakai cincin, ada tulisan Muhammadur Rasulullah, masuk WC ditanggalkan oleh beliau. Gitu kan. Maka beliau bilang, ulama-ulama menjelaskan hikmah kenapa kita bilang ghufranak, karena ada detik-detik waktu hidup kita di mana kita tidak zikir kepada Allah. Itu aja sudah dianggap sia-sia. Itu aja sudah dianggap sia-sia. Jadi hanya diam saja bengong di kloset, itu dianggap buang-buang waktu. Bagaimana dengan orang yang emang dasarnya buang waktu hal yang tidak ada gunanya sama sekali? Ingat hadis Nabi SAW, ada dua hal nikmat yang Allah berikan yang dilalaikan oleh banyak manusia. Kesehatan dan waktu lowong. Saya pernah bilang itu ya, kalau ada waktu lowong, duduk lagi santai, berzikirlah, dengarkan pengajian, baca Al-Quran. Tidak usah cek kontak di handphone, siapa nih teman saya yang saya kontak. Lalu kemudian sibuk dengan temannya, kamu punya masalah apa, cerita aja sama saya. Cari masalah baru dalam hidupnya untuk apa? Hah? Ini untuk apa? Akhirnya nanti temannya cerita, dia tidak sadar masuk ke gunjing, masuk ke fitnah. Sekarang ibu-ibu terima telepon dari teman atau telepon temannya lagi ada masalah dengan suaminya. Lalu kemudian cerita aja nggak apa-apa, curhat. Kemudian dia ceritalah tentang suaminya. Ibu terbawa perasaan. Memang suami kamu itu, misal, dapat dosa nggak? Dapat dosa. Belum tentu suaminya salah. Karena kebanyakan orang kalau lagi bertengkar, maka dia akan mencari argumen untuk membenarkan sikap dia. Jarang sekali orang itu dia betul-betul mau ya mengatakan iya saya salah, kamu benar. Jarang sekali. Orang kebanyakan kalau salah pun tetap dia mempertahankan diri sampai memang sudah argumentasi sampai padanya nggak bisa lagi mengelak baru gitu kan. Maka ini juga termasuk hal yang harus difahami. Jadi waktu lowong itu adalah hal yang sangat mahal, hal yang sangat mahal ya. Ada hadis Nabi yang lain berbunyi, seluruh di muka bumi ini terlaknat kecuali zikrullah. Ya, seluruh di muka bumi yang tidak ada zikrullahnya terlaknat kecuali tiga keadaan. Seseorang melatih dirinya memanah. Seseorang yang kedua melatih kudanya untuk berperang. Ya. Dan bercandanya suami istri. Kalau suami istri yang ngobrol, bercanda, saling menggembirakan, itu nggak masuk dalam hal yang sia-sia. Tetapi selain daripada ini, berarti tidak masuk teman sama temannya, gitu kan? Atau orang-orang lain yang memang keluar daripada hadis ini. Maka harusnya ini difahami, karena semua ada pertanggungjawabannya. Kita nanti teman-teman sekalian pada saat meninggal, berharap kembali ke dunia, sekali saja sujud meninggal, karena butuhnya dengan setengah pahala itu. Jangan disia-siakan ini. Maka harus dimaksimalkan. Menjaga waktu adalah sesuatu yang sangat mahal. Dikatakan dalam pepatah bahasa Arab,
Al-waktu kas-sayf, fa in lam taqta'hu yaqta'uk. Waktu itu seperti pedang. Kalau kau tidak memotongnya, maka kau akan dipotong. Yang kedua, tentang masa muda. Untuk apa dia gunakan? Kalau pertanyaan kecil muncul, apa bedanya ini dengan waktu tadi? Kalau waktu lebih global, semuanya masuk. Tapi masa muda secara khusus, kita semua sudah tahu. Orang kalau muda, berarti energinya lebih banyak, potensi lebih banyak, ya, keinginan dan semangat. Bahkan anak-anak muda tuh rasa takutnya kecil sekali. Kalau kita lihat anak SMP, anak SMA, anak-anak yang baru masuk kuliah, kalau bawa motor, ugal-ugalan kadang-kadang, kayak seakan-akan mati nggak ada gitu. Ya. Jadi mereka itu karena punya perasaan ingin tahu semuanya, ingin lakukan apa saja, maka seperti itu. Bahkan kalau teman-temannya pun panas-panasin, oh yang berani loncat sini, mungkin dia loncat dari tempat yang tinggi. Dan itu, kadang-kadang buat sesuatu yang nekat-nekat, gitu kan. Maka masa muda itu ada potensi yang sangat besar. Nah, potensi ini berbeda dengan keadaan orang yang sudah tua, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, Inna Allah yu'jibu min syabin laisa lahu sabwah. Allah kagum dengan anak muda yang tidak mengikuti hawa nafsunya. Kalau anak muda, kemudian naudzubillah dia berzina, ada potensi untuk itu. Gelora syahwatnya besar, ya, kulitnya masih kencang semuanya, gitu kan. Banyak yang bisa dia tunjukkan, rambutnya masih hitam semuanya, segala macam hal. Tapi kalau dia gunakan dalam ketaatan, justru itu kebaikan. Nah, kalau dia tidak gunakan dalam kemaksiatan, justru itu kebaikan. Allah kagum dengan dia. Sebaliknya, kalau ada orang tua, sudah keriput, sudah ubanan, tapi masih berzina. Ya, kata Nabi SAW, 3 orang yang paling berat siksaannya hari kiamat. Ya. Dan ini Allah tidak akan melihat mereka. Allah tidak akan menolong mereka di timbangan amal hari kiamat. Gitu kan. Salah satunya adalah Syekhun Zani. Orang tua yang berzina. Sudah tua. Kekuatannya sudah berkurang. Kulitnya sudah keriput. Rambut putihnya udah banyak. Ngapain zinain? Nggak ada potensi untuk itu. Ya. Karena sudah tidak butuh hajat. Karena orang juga punya potensi syahwat. Ini ada batas waktunya. Mungkin kalau perempuan sudah tahu ada masa menopause, gitu kan, mungkin sudah berkurang. Begitu juga dengan laki-laki di masa-masa umur-umur tertentu mungkin dia sudah berkurang. Tidak berbeda dengan orang yang masih baru balik segala macam itu, potensinya berbeda. Maka masa muda ini akan ada pertanggungjawaban secara khusus. Sebagian ulama merincikan istilah syab atau masa anak-anak muda ini dihitung 40 tahun ke bawah. Selama masih di bawah 40 tahun diistilahkan dengan masa muda, ya. Makanya para nabi-nabi itu diutus menjadi nabi di umur 40 tahun. Kalau laki-laki itu di 40 tahun, akalnya semua sudah sempurna. Di umur 40 tahun itu sudah sangat bijaksana dalam mengambil keputusan. Tapi dia berpengaruh tentu dari masa sebelumnya, ya. Kapan dia bagus di masa sebelumnya, di umur 40 tahun ke atas dia akan lebih bagus. Prestasi akademik misalnya dia akan kejar profesornya, mungkin kalau dalam perdagangan dia akan coba kejar prestasi yang ini dan itu, banyak sekali. Kalau masa perempuan itu antara 30 sampai 35 tahun, itu dianggap masa kesempurnaan akal, itulah. Makanya banyak perceraian terjadi di bawah 30 tahun. Di atas 30 tahun ini perempuan sudah mulai berpikir, gitu. Apalagi 35 tahun ke atas itu sudah mulai berpikir. Selama masih di bawah ini, kebanyakan orang kadang-kadang masih labil. Udahlah nggak apa-apa, cerai aja, ini saja, semuanya gampang dianggap. Padahal sebenarnya resiko di depan sangat banyak, gitu ya. Istilah muda ini yang kalau kita ambil tengah-tengahnya adalah 40 tahun ke bawah, ya. Laki-laki dan perempuan juga sama. Selama masih di bawah 40 tahun masih disilakan dengan masa muda. Biasanya orang di atas 40 tahun sudah cenderung kepada kebaikan, ya. Sudah cenderung kepada kebaikan, sudah jiwanya itu lebih cenderung kepada nggak usah deh, saya udah tua, nggak usah deh, saya begini, seperti itulah. Kemudian selanjutnya, tentu juga di masa muda ini apa yang kita gali dari kelebihan dan kemampuan itu akan lebih banyak hasilnya. Jadi misalnya kita bangun masjid dari masa kita masih muda, beda dengan kalau kita sudah bangun pada saat kita tua, kan gitu. Karena kalau masa muda berarti mungkin masih panjang waktu untuk membangun dari satu masjid menjadi 10 masjid.
Kalau kita tua baru berpikir, mungkin hanya satu masjid yang bisa dilakukan. Jadi masa muda ini memang masa yang banyak sekali kesempatan untuk beramal. Yang ketiga, khusus masalah harta ada dua hal yang ditanya. Dari mana didapatkan, kemana dikeluarkan. Dan ini pernah saya singgung pada pertemuan sebelumnya ya. Pendapatan itu, Bapak Ibu sekalian, ada 4 keadaan. Dari yang paling bagus sampai yang paling buruk. Yang paling bagus adalah, ini yang menjadi target utama kita, pendapatan sumbernya halal, dikeluarkan kepada yang halal. Ini yang paling bagus. Jadi kita bekerja, berbisnis, punya pendapatan jelas halal, nggak ada masuk ke tenggorokan kita, ke perut kita sesuatu yang halal, tidak ada kita kenakan kecuali yang halal. Kemudian kita juga, uang itu kita alihkan kepada yang halal. Bangun masjid, rumah anak yatim, biaya orang susah, segala macam. Semua ini akan kebaikan. Sesuai dengan sabda Nabi SAW, ni'ma malus salih biyadi abdis salih. Sebaik-baik harta adalah yang saleh, yang baik, yang halal, di tangan orang saleh. Karena dia akan alihkan kepada sesuatu yang baik. Yang kedua, ini ada buruknya. Tapi kalau kita hitung, kita bagi dua, sebuah porsi atau sesuatu, maka dia setengahnya buruk, setengahnya baik. Yaitu pendapatannya halal, ini bagus. Tetapi masalahnya dia keluarkan pada yang haram. Misal gajinya halal, tapi dia pakai berzina. Atau dia pakai minum khamr. Maka sumber pertama boleh, dia aman hisab hari kiamat. Tapi keluarnya dia akan dihisab oleh Allah. Karena salah. Karena ada juga banyak orang seperti itu. Sudah kerjanya bagus, tapi dipakai pada yang haram. Yang ketiga, ini juga berdosa. Tetapi dia berdosa dalam porsi yang besar. Tidak ada sisi kebaikannya. Walaupun ada di perbuatan lapangannya baik. Yaitu sumbernya haram, dikeluarkan pada yang halal. Lawannya nomor 2 tadi. Jadi misal contohnya adalah orang korupsi, tapi uangnya dipakai haji. Ya. Jadi kan sumbernya haram, tapi keluarnya halal. Nggak boleh. Karena Nabi SAW mengatakan, Inna Allah tayyibun, la yakbalu illa tayyiba. Allah itu suci, bersih, tidak terima kecuali yang suci dan bersih. Jadi walaupun perbuatan amalnya bagus, tapi kalau sumbernya haram nggak boleh. Gitu. Yang terakhir yang paling buruk, sumbernya haram, keluarnya haram. Hasil curian dipakai zina. Ya. Maka ini yang paling buruk tentunya. Semua yang 3 hal tadi ada pertanggungjawabannya hari kiamat. Kecuali yang pertama saja. Sumbernya halal, keluar kepada yang halal. Ya. Kita dianjurkan royal pada kebaikan. Dan kita menahan diri dari keburukan. Kapan itu keburukan? Jangan ikuti. Karena semua ada pertanggungjawabannya. Jadi tidak semudah itu Bapak Ibu sekalian. Allah masukkan ke rekening kita uang melalui orang lain. Orang kita diberikan uang cash. Kita dapat keuntungan ini. Dapat warisan itu. Kecuali memang Allah mau lihat. Kita bisa jalankan atau tidak harta itu. Kalau kita gunakan untuk menikmati, untuk diri kita halal, beli pakaian segala macam, lebih baik daripada kita gunakan dalam kemaksiatan. Kemudian yang terakhir adalah ilmunya. Apa yang dia lakukan dengannya. Kata ulama ini yang paling puncak tinggi adalah, sebagaimana kalau juga mencari pahala, puncaknya tingginya adalah ilmu agama. Jadi kalau ada orang belajar agama, lalu dia tidak mengajarkannya, dia tidak praktikin, ini tanggung jawabnya berat hari kiamat. Karena dia dianggap lebih faham daripada orang lain. Makanya dia harus mempraktikkan itu. Minimal dia perhatikan dalam hidupnya, lalu orang-orang terdekatnya, misalnya Bapak Ibu belajar begini di majelis, sudah tahu, sampaikan kepada pasangan hidup, sampaikan kepada anak, sampaikan kepada orang-orang dekat. Sampai kata Nabi SAW, Ballighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walaupun cuma sebuah ayat. Asal ayat itu kau sudah tahu, sudah amalkan, ajarkan ke orang lain. Supaya bisa menjadi sumber amal pahala buat kita. Sudah sering saya ceritakan itu ya. Bahwasanya bagaimana banyak salafus salih. Mereka dengan nasihat dari satu orang, dia bisa berubah. Akhirnya
orang yang menasihatinya tidak pernah berpikir kalau orang ini akan menjadi ulama besar seperti kasus Abu Hanifah dulu kalau masih ingat kan. Bagaimana dia salah sholatnya lalu dinasihati oleh orang yang di sebelahnya, lalu dia belajar, kemudian dia hafal Quran, hafal di atas 500.000 hadis dan jadi ulama besar. Mungkin yang menegur sholatnya salah tidak pernah berpikir kalau Abu Hanifah ini akan menjadi ulama besar. Berapa banyak subhanallah kalimat-kalimat mungkin atau untaian nasihat yang bagus kita kirim misalnya ke hari Jumat ini, keutamaan hari Jumat misalnya. Lalu kita sebar luaskan. Anggaplah di grup WA kita saja. Mungkin di antara 100-200 orang, satu orang, oh iya ya, benar nih, diamalin sama dia. Kita panen pahala dia hari itu. Apalagi kalau banyak yang melakukannya gitu kan. Maka ilmu perlu untuk diterapkan. Kita belajar bukan untuk sekedar dengar saja. Enggak. Ilmu itu untuk dipelajari dan diterapkan. Sehingga bisa menjadi pengawas hidup kita. Dan belajar ilmu agama ini adalah hal yang paling utama dalam kehidupan seorang muslim. Sebagaimana kita sudah pelajari dalam banyak hadis sebelumnya ya. Tetapi dia bisa menjadi senjata yang menyerang diri sendiri kalau dia dipelajari lalu ditinggalkan. Ya, dianggap sudahlah, dia sudah tahu haram tapi itu tidak masalah. Tinggalkan ini, tinggalkan itu. Ada orang begitu ya. Ya, kami temukan kasus di lapangan, subhanallah, waktu masih kuliah, masih sama-sama dulu, luar biasa ibadahnya. Setelah berbaur, pulang ke Indonesia, kemudian mulailah terjun ke lapangan ini, banyak sekali pelanggaran-pelanggaran, bahkan jauh dari agama, bahkan lebih bobrok daripada orang-orang awam yang tidak paham agama. Jauh dari agama. Ini pemahaman yang keliru sekali gitu kan. Jadi ilmunya tidak bermanfaat buat dia. Ilmu itu akan ada berkahnya kalau diterapkan. Insya Allah dia akan jadi seperti bodyguard, saya pernah bilang ya. Karena kita kalau mau makan, kalau mau minum, kalau mau berpakaian, kalau mau bergaul, ya, kalau mau bekerja, maka ilmu akan mengawasi. Ini boleh, ini nggak boleh, ini halal, ini haram. Itu potensi ilmu di situ. Baik, kalau di sini yang dimaksud adalah tentang ilmunya, apa yang dia lakukan. Kalau dia lakukan untuk kebaikan, dia ajarkan, maka akan bermanfaat buat dia. Kalau dia tidak mengamalkan, maka akan jadi hisab buat dia. Tentu di sini masuk juga semua ilmu yang bermanfaat. Jadi kita pelajari, Allah buat kita menguasai matematika, kita menguasai fisika. Bukan hanya sekedar untuk selesai, oh ya saya sudah tahu, enggak. Coba praktekin, ajarkan, minimal lah ibu-ibu ajarkan kepada anaknya misalnya, ya. Anak-anak mungkin bisa dibantu. Gitu. Selanjutnya, hadis nomor 128, tepatnya hadis ke-6 dalam bab kita ini, Hasan li ghairihi, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, la yazulu qadama ibni Adam yaumal qiyamah hatta yus'alu an khamsin, an umrihi fima afnah, wa an shababihi fima ablah, wa an malihi min aina iktasaba fima anfaqa, wa madza amila fima alim. Tidaklah kedua kaki anak cucu Adam bergeser pada hari kiamat sehingga dia ditanya tentang 5 perkara. Kalau tadi hadis sebelumnya 4 perkara ya. Sebenarnya sama saja. Ya, tetapi di sini dia memisahkan antara pendapatan uang dengan pengeluarannya. Yang pertama tentang umurnya, untuk apa ia menghabiskannya. Sudah kita jelaskan tadi. Tentang masa mudanya, untuk apa dia menggunakannya. Ya. Ini juga sudah kita jelaskan. Tentang hartanya, dari mana dia mendapatkan, ini dihitung dalam hadis ini poin ketiga. Kemudian untuk apa dia menginfakkannya, ini poin keempat. Ya, jadi di hadis ini dibagi begitu. Dan yang kelima adalah dan apa yang dia lakukan dengan ilmunya. Dan ini tentu sudah kita jelaskan tadi ya, tentang masalah makna daripada hadis ini. Kita akan pindah ke hadis selanjutnya, nomor 129, tepatnya hadis nomor 7 dalam bab kita. Sahih li ghairihi, tapi mauquf, dan mauquf maksudnya cuma sampai ke sahabat saja ya. Dari Luqman yakni bin Amir, dia berkata, Abu Darda radhiyallahu anhu berkata. Di sini kita lihat tidak ada Nabi SAW bersabda, makanya dikatakan mauquf. Mauquf itu hanya sampai ke sahabat. Ini
innama akhsha min rabbi yawmal qiyamati an yad'uani ala ru'usil khalaiqi fayaqul li ya Uwaimir fa aqulu labbaik rabbi fayaqul ma amilta fi ma alimta. Aku hanya takut kepada Rabbku pada hari kiamat jika D-nya kata ganti Allah, memanggilku di depan mata seluruh makhluk, lalu dia memanggilku sambil berkata, wahai Uwaimir. Aku menjawab, aku penuhi panggilanmu wahai ya Rabbi, wahai penciptaku. Lalu dia berfirman, apa yang kamu lakukan dengan apa yang kamu ketahui? Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi. Di sini teman-teman sekalian, hadis ini menyinggung tentang masalah ilmu. Jadi Abu Darda radhiyallahu anhu, namanya dia Amr, ya. Tapi dipanggil julukan dengan Abu Darda. Makanya di sini dalam hadis dikatakan wahai Uwaimir, ya. Jadi seakan-akan dia mengatakan Allah akan memanggil namanya dia nanti hari kiamat. Dan aku betul-betul makna hadisnya tidak tahu harus menjawab apa kalau Tuhanku mengatakan apa yang kau kerjakan dengan ilmu yang sudah aku berikan. Karena Abu Darda cukup banyak mendengar hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam, gitu kan. Apa dia sudah menyampaikan belum? Dan juga perlu difahami poin pentingnya dalam memiliki ilmu ini, tidak boleh diam kalau tahu, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi kita tahu hukumnya ini nggak boleh, kita diami aja deh. Karena kan orang ini atasan saya, karena ini kan suami saya, oh ini orang tua saya. Jadi dia tidak mau sampaikan. Sekaligus bahkan ada yang lebih jauh, dia menikmati juga bersama-sama sesuatu yang haram itu. Itu nggak boleh, itu bahaya sekali. Karena kata Nabi SAW, nanti di neraka akan ada orang yang isi perutnya keluar karena panasnya neraka. Tapi dia nggak mati, karena orang nggak mati lagi di neraka. Lalu dia pegang isi perutnya sambil dia berputar-putar di sebuah tiang, seperti keledai berputar dalam atau di gilingan roti. Orang-orang ahli neraka akan datang kepada dia bertanya, hai fulan, ada apa denganmu nih? Mereka kenal siapa orang ini. Orang ini rupanya semasa di dunia, kata ahli neraka, bukankah kau dulu menyuruh kami pada kebaikan? Bukankah kau dulu melarang kami dari kemungkaran? Dia bilang benar, tapi saya menyuruh kalian kebaikan, saya sendiri tidak buat. Dan saya melarang kalian kemungkaran, tapi saya malah melakukan, gitu kan. Ini juga termasuk singgungan bagi orang-orang yang punya ilmu, dia ajarkan, tapi dia tidak praktikkan. Jadi semua sisi kena ini. Ada orang punya ilmu tidak diamalkan sama sekali. Dengan cara misalnya dia diamkan kemungkaran, gitu kan. Ada orang berbuat salah, dia tahu, dia nggak mau ingatkan. Atau ada orang mengajarkan ilmu tapi dia sendiri tidak praktikkan, cuma ngomong, sholat malam lah, puasa lah, gini hanya untuk dapat duit dari dakwanya. Nah ini dia sendiri nggak praktikin. Ini semua ada hisab di sisi Allah SWT. Kalau masih ingat Imam Malik rahimahullah pernah ditanya oleh salah satu muridnya, apa keutamaan bebasin budak, gitu kan. Kemudian beliau diam selama 2 bulan, nggak dijawab. 2 bulan Imam Malik ini salah satu dari 4 imam madhab dan punya buku namanya Muwatta. Itu dijadikan rujukan hadis seluruh dunia. 9 buku hadis induk diantaranya Muwatta Imam Malik ini. Beliau tiap hari ngajar, dikenal dengan Imam Darul Hijrah. Jadi kayak kita kiainya Madinah, gitu kan, ulama besarnya gitu. Maka ditanya, dia tidak jauh 2 bulan. Setelah 2 bulan baru ditanya, siapa yang bertanya 2 bulan lalu tentang keutamaan bebasin budak? Muridnya angkat tangan di ujung, saya. Dia bilang keutamaannya ini disebutkan banyak keutamaannya. Maka ditanya oleh muridnya, kenapa anda baru jawab setelah 2 bulan Imam? 2 bulan saya nunggu. Dia bilang karena selama 2 bulan saya kumpulin duit dulu. Kemudian saya beli budak, saya bebasin, baru saya ajarin ke kamu. Jangan sampai cuma ngomong nih, tapi dia tidak praktekin. Sholat malam lah, dia sendiri nggak sholat. Gimana? Puasa lah, dia sendiri nggak puasa. Sedekah lah, dia sendiri nggak sedekah. Dan subhanallah memang keberkahan ilmu akan dilihat justru kalau kita menjadi seorang praktisi. Semua dai menyampaikan hal yang sama. Kalau Allah, kalau Rasul, gitu kan.
Tapi siapa yang diterima dakwanya ini? Kalau satu kata kuncinya, dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia jadi praktisi. Kalau dia praktek, kita ngomong biasa saja, udah jadi didengar oleh orang karena memang dia praktikin itu. Allah Subhanahu wa taala berikan keberkahan. Jadi memang salah satu yang berat pertanggungjawabannya hari kiamat adalah punya ilmu tapi tidak mengajarkan dan mengamalkan. Hadis selanjutnya 130 tepatnya hadis 8 sahih li ghairihi dari Abu Barzah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Mathalul ladzi yu'allimun nasal khaira wa yansa nafsah mathalul fatilati tudi'u 'alan nasi wa tahriku nafsaha." Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia namun melupakan dirinya sendiri, seperti lilin yang menerangi orang lain namun membakar dirinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Bazzar. Hadis ini perumpamaan yang sangat mulia ya. Kita tahu lilin pada saat dibakar orang semua dapat manfaat terang, tapi dia hangus terbakar. Dan ini perumpamaan yang sangat bagus ya. Sholatlah, puasalah, beginilah, begitulah, ternyata dia sendiri tidak lakukan. Orang semua masuk surga, dia tidak. Dia sendiri dicelakakan. Ini saya pernah ceritakan itu hari kejadian ada di Indonesia. Salah satu jemaah umrah kami cerita itu. Kalau ada orang terkenal, da'i, punya akhlak segala macam, pada saat meninggal dibakar oleh keluarganya. Loh kok kenapa dibakar? Oh dia sudah murtad, pindah agama. Dia menjadi Hindu. Loh bukannya selama ini dia ceramah? Ya itu kan profesi dia. Cuma hidup dari situ. Padahal kalau ceramah, bilang kalau Allah, kalau Rasul. Ini sayang sekali, subhanallah. Ilmunya tidak bermanfaat bagi dia. Ya. Makanya teman-teman kalau belajar seperti ini, renungi baik-baik, ikhlaskan niat, minta kepada Allah mudah mengamalkan. Karena kalau tidak ilmu itu cepat sekali hilang. Ya. Kita akan bisa lupa. Tapi kalau kita niatkan ingin belajar, misal Bapak Ibu kuliah, beda orang yang masuk di kelas, dengar dosen karena mau tahu, dengan dengar dosen karena mau ujian. Ya. Orang kalau mau ujian, udah deh, gampang nanti saya baca buku. Tapi kalau orang mau tahu, Bapak Ibu hadir majelis begini, pengen tahu. Maka hampir semua apa yang terucapkan, apa contoh yang diberikan, kisah yang disampaikan, itu akan berbekas. Karena kita ingin dapat ilmunya, gitu kan. Sederhana perbedaannya, tapi efeknya sangat besar. Maka selalu ingin belajar untuk mendapatkan ilmu itu, ya. Jadi jangan sampai kita menerangi orang lain, ternyata kitanya justru hangus terbakar di api neraka. Wa na'udzubillah. Selanjutnya nomor 131 hadis 9 dengan sanad hasan dari Jundub bin Abdullah Al-Azdi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Mathalul ladzi yu'allimun nasa al-khaira wa yansa nafsah kamathalis siraj yudhi'u lin-nasi wa yahriku nafsah." Perumpamaan orang yang mengajarkan kebaikan kepada manusia dan dia melupakan dirinya sendiri adalah seperti lampu yang bercahaya bagi orang-orang sementara dia membakar dirinya. Ini mirip dengan penyampaian tadi tentunya ya. Jadi dibahasakan dengan lampu di sini karena zaman Nabi SAW orang, kalau kita kan juga lilin bisa dipakai, atau zaman dulu juga dipakai sumbu. Ya, sumbu dan pakai minyak zaitun biasanya. Kita taruh sumbu itu lalu dibakar sampai minyaknya habis baru mati apinya, gitu kan. Tapi ini juga mirip tadi dengan perumpamaan lilin. Artinya dia menerangi orang lain beraktivitas tapi dia sendiri tidak ada manfaatnya. Makanya teman-teman perlu juga kita mempertahankan masalah keimanan dan amal saleh dan selalu berusaha jadikan program hidup setiap hari harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Itu baru bagus ya. Kita kapan sengaja memprogramkan diri sibuk dengan amal saleh, buatlah jadwal-jadwal yang padat untuk kegiatan-kegiatan positif. Karena kalau tidak, maka akan digunakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Pasti itu. Cuma dua keadaan. Waktu kita gunakan untuk kebaikan dan manfaat, atau kita akan gunakan pada kelalaian. Kalau kita mau ikutin tidur, kita akan tidur terus di ranjang selama dari pagi sampai malam.
Ya, kita bisa bolak-balik tidur dengan dinginnya udara dengan segala macam. Tapi kalau kita tidak coba bangun, bergerak, sudahlah cukup saya tidur begini, mulai buat aktivitas yang lain, maka tidak akan ada kegiatan. Maka akan terbuang sia-sia waktu yang tidak ada gunanya. Semua akan diikuti dengan penyesalan. Penyesalan. Walaupun kita masuk surga teman-teman sekalian, insya Allah, biidnillah. Tapi kalau kapan kita lihat, oh di sana ada orang istananya lebih tinggi, umurnya misalnya sama dengan kita, Allah kasih 60 tahun. Tapi dia dapat lebih tinggi, kenapa? Hanya karena beda ibadah sehari misalnya. Hanya karena beda ibadah seminggu. Maka kita akan menyesali waktu kita. Coba dulu saya pakai seminggu itu ya. Gitu kan. Kan seperti itu. Maka harus hati-hati dengan masalah-masalah seperti ini. Karena semua penyesalan akan datang terakhir. Ya. Akan datang terakhir. Maka kita sebelum menyesal, maksimalkan waktu. Kemudian selanjutnya, dua hadis yang terakhir ya. Hadis nomor 132. Kalau 133 pelengkapnya ya. Jadi dua hadis ini sama saja, dua-duanya sahih. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu dia berkata Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum ba'di kullu munafikin alimul lisan. Sesungguhnya perkara yang paling aku takutkan bagi kalian sesudahku adalah seorang munafik yang ahli berbicara. Juga dalam riwayat yang 133-nya, hadis ke-11 diriwayatkan pula oleh Ahmad dari hadis Umar bin Khattab. Ya, jadi hampir sama maksudnya bahasanya. Sesungguhnya Nabi SAW mengatakan yang paling aku khawatirkan menimpa umatku ini adalah munculnya kaum munafik, namanya nama Islam, ya. Kemudian dia juga berbicara dengan lisan orang-orang Islam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ya. Kemudian menyebutkan beberapa ayat Al-Quran, menyebutkan hadis Nabi, tapi dia orang munafik. Dan ini berbahaya sekali. Sehingga akhirnya dalil-dalil syar'i bisa dibolak-balikkan ya, untuk menjadi pembela terhadap apa yang sedang dia lakukan. Dan ini cukup banyak tentunya ya. Cukup banyak. Di negara kita juga banyak sekali itu. Ya. Tampangnya seperti orang-orang yang paham agama, penampilannya dengan modal kopiah, modal baju koko, modal gamis, tapi subhanallah, dia membela kebatilan. Ya. Membela kebatilan. Ya, itu cukup banyak aliran-aliran di Indonesia. Islam mengatakan perempuan harus pakai jilbab, enggak harus pakai jilbab. Islam mengatakan tidak boleh nikah lintas agama, enggak boleh aja, enggak masalah. Dan segala macam hal. Ya, kalau ada masalah kemarin gempa segala macam, para dai-dai sibuk mengingatkan ini peringatan dari Allah, hati-hatilah. Kalau terjadi sekarang di kota sana bisa terjadi di kota kita, diingatkan. Mereka muncul juga, enggak apa-apa. Kalau memang kaum homoseksual itu dihancurkan oleh Allah, kaum Lut, kenapa Allah tidak hancurkan sekarang? Seakan-akan nantang ini. Dan ini kelihatan sekali. Dan mereka berkedok seperti penampilan kaum muslimin. Makanya Nabi SAW mengatakan ini yang berbahaya. Karena lisan mereka yang mereka gunakan itu bisa mempengaruhi orang. Dan subhanallah sudah menjadi seperti sistem yang Allah buat ya. Kalau ada seseorang yang mengucapkan satu kalimat atau apa, ada saja pendukungnya, walaupun batil. Ya. Karena ada orang ngomong ngawur, ngelantur, nggak ada ilmunya, nggak ada apa. Ada saja orang yang nonton, ada yang ikut, ada pengikutnya. Dan walaupun orang itu sudah sangat bagus, ada saja orang yang tidak suka. Ya. Saya kadang-kadang buka YouTube kalau lagi ingin melunakkan hati, dengar tilawahnya para imam Masjid Haram, cari syekh siapa, dengar 15 menit. Putar. Saya lihat di cuplikan itu luar biasa dia baca ayat. Karena imamnya nangis. Karena kita kalau paham bisa nangis. Tapi di YouTube itu kan ada jempol bawah atas. Ya. Ada saja yang tekan jempol bawah. Artinya kalau kau tidak suka jangan nonton kan. Enggak, dia masuk hanya untuk tekan jempol. Coba bayangin. Loh, kebaikan aja begitu gitu kan. Hampir kita katakan, bisa kita katakan cuplikan yang banyak orang nonton tidak pernah ada yang tidak kasih jempol bawah gitu. Kalau itu kebatilan juga, misalnya itu buruk nih, maksiat. Ada juga banyak orang kasih jempol atas. Kan aneh gitu. Tapi ada saja semuanya. Maka semua itu akan ada tanggung jawabnya depan Allah SWT hari kiamat. Maka harus hati-hati dalam masalah-masalah seperti ini tentunya. Ya, Allahu a'lam. Baik, kita akan masuk ke bab nomor 10 ya. Ancaman mengklaim memiliki ilmu dan Al-Quran.
Hadis nomor 134, hadis pertama dalam bab kita ini dengan sanad sahih dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu dari Nabi SAW, beliau bersabda, qama Musa alaihissalam khatiban fi bani Israel fasu'ila ayyun nasi a'lam faqala ana a'lam fa'ataba Allahu alaihi idh lam yarudda al-ilma ilaihi fa'awha Allahu ilaihi inna abdan min ibadi bimajma'il bahrain bainal qausain wa huwa a'lamu minka qala ya rabbi wa kaifa bihi faqila lahu ihmil hutan fi miktal fa idza faqadtahu fa huwa thamma dalam kurung fadzakara al hadits fi ijtima'ihi bil khadiri ila an qala fantalaqa yamshiyani ala sahil al bahr laysa lahuma safina famarrat bihima safina فكلموهم أن يحملوهما فعرف الخضر فحملوهما بغير نول فجاء عصفور فوقع على حرف السفينة فنقر نقرة أو نقرتين في البحر فقال الخضر يا موسى ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا كنقرة هذا العصفور في البحر فذكر الحديث بطوله. Artinya, kata Nabi SAW, Nabi Musa alaihissalam pernah berkhutbah di hadapan Bani Israel. Bani artinya keturunan Israel, namanya Nabi Yakub, ya. Dan ini semua dari keturunan Nabi Yakub diistilahkan dengan Bani Israel. Lalu dia ditanya, siapakah orang yang paling berilmu? Jadi Nabi Musa alaihissalam seperti lagi kasih pengajian, ceramah, lalu ada satu orang yang nyeletuk, siapa orang yang paling pintar di muka bumi? Nabi Musa alaihissalam menjawab, aku orang yang paling berilmu. Bukan niatnya sombong sebenarnya. Nabi Musa alaihissalam pada saat itu ingin menunjukkan dia fahamnya salah satu utusan Allah yang banyak menerima wahyu adalah dia. Maka dia maksudnya kalau kau mau tanya ilmu, tanya aja kepada saya. Bukan niat sombong. Tapi kalimat ini sudah cukup membuat Allah mengingatkan Musa alaihissalam. Dia mengatakan, aku orang yang paling berilmu. Lalu Allah mencelahnya karena dia mengembalikan ilmu kepadanya. Maka Allah mewahyukan kepadanya. Maksudnya dia ini N-nya maksudnya tidak usah besar ya. Maksudnya Musa alaihissalam seakan-akan mengatakan ilmu itu dari saya sumbernya. Maka Allah mencelah Nabi Musa alaihissalam pada saat itu. Menghardiknya, mengingatkan. Bagaimana didikannya Allah kepada nabinya? Maka Allah mewahyukan kepadanya. Turun Jibril alaihissalam lalu berkata kepada Musa, bahwa ada salah seorang hambaku dalam kurung di Majma' al-Bahrain. Majma' itu artinya persatuan, pertemuan, muara ya. Bahrain dua laut. Ya. Jadi kayak di muara menipis ada dua laut yang berdekatan. Dihalang sedikit dengan pulau ya. Dan itu terjadi, sebagian ulama mengatakan antara negeri Syam sama Turki, ya. Tempatnya Nabi Khidir. Lalu dikatakan, yang lebih berilmu darimu, hai Musa, supaya kau tahu dirimu, seakan-akan begitu Allah katakan, kalau bukan kau orang yang paling pintar, ada hambaku yang aku taruh di tempat lain kau tidak tahu, lebih pintar daripada kamu. Lokasinya di Majma' al-Bahrain itu. Nabi Musa penasaran lalu dia mengatakan, Musa bertanya, ya Rabbi, wahai penciptaku, bagaimana aku bisa menemuinya? Maksudnya untuk menebus kesalahanku ini, biarkan aku pergi belajar sama orang itu. Maka dijawab untuknya, bawalah ikan di keranjang. Sebenarnya bukan keranjang ya, wadah. Kalau keranjang kan ikannya bisa lepas. Ini ikan hidup nih ya, di sebuah wadah kayak kita mungkin kaca atau apa. Kemudian bawalah. Jika ia hilang darimu, ada riwayat yang menjelaskan loncat, ya. Karena sepanjang Musa alaihissalam mencari Nabi Khidir ini, dicari di sepanjang lautan. Maka setiap kali istirahat Nabi Musa disuruh taruh di pinggir laut. Kalau kapan ikan itu loncat, maka berarti di situ lokasinya. Makanya setiap istirahat Nabi Musa taruh. Ikan itu dilihat masih ada di bawah jalan lagi. Istirahat lagi sebentar, lihat lagi, seperti itulah. Ya. Jika ia hilang darimu, maka di sanalah kamu bertemu dengannya. Dalam kurung di sini, lalu Nabi SAW menjelaskan hadis tentang bertemunya Musa dengan Khidir sampai beliau bersabda,
Jadi tentu hadis ini panjang sekali, cuma diringkas ya. Pertemuan Nabi Musa alaihissalam pada saat dia lagi tertidur dengan salah satu orang yang diajak oleh Nabi Musa alaihissalam. Mereka tertidur, lalu ikan itu loncat ke lautan. Tapi pengawalnya Nabi Musa ini lihat, cuma dia ngantuk sekali. Dia lupa. Malam hari, besok paginya, waktu bangun, Musa alaihissalam jalan lagi sama orang ini. Setelah jauh, baru Nabi Musa alaihissalam berhenti, mau istirahat. Tiba-tiba dia bilang, coba lihat ikan itu. Waktu dilihat ikan itu tidak ada. Maka anak muda ini berkata, saya lupa wahai Nabi Allah. Sebenarnya tadi malam, tapi dalam kondisi saya mengantuk, kayaknya ikan itu loncat. Gitu kan. Musa mengatakan, kalau gitu kita kembali sekarang ke lokasi itu. Maka kembalilah ke lokasi tempat yang semalam. Lalu bertemulah dengan Khidir, dengan hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah Musa AS tanya, apakah kamu si fulan? Iya, seterusnya. Maka aku ingin belajar denganmu. Maka Nabi Khidir mengatakan, dan diceritakan juga dalam surah Al-Kahfi ya. Dan ini penting sekali untuk diketahui karena Nabi SAW memerintahkan kita di setiap Jumat kayak hari kita sekarang ini untuk selalu membaca surah Al-Kahfi ya. Berarti isi Al-Kahfi itu wajib diketahui karena tiap Jumat disuruh baca. Bahkan punya keutamaan kan. Siapa membaca Al-Kahfi pada hari Jumat dia akan selamat dari fitnah Dajjal ya. Dan dia akan selamat dari fitnah sampai Jumat yang akan datang. Dan sekian banyak keutamaan tentunya. Yang jelas bertemulah dengan 3 kejadian besar. Pada saat Nabi Musa AS jalan bersama dia, Nabi Khidir kasih syarat. Boleh kau belajar dengan saya, tapi syaratnya satu. Jangan tanya apapun yang aku lakukan sampai aku yang menjelaskannya. Gitu. Kemudian Nabi Musa pun pergi sama Khidir naik ke atas kapal. Lalu kapal itu tiba-tiba dibolongin oleh Nabi Khidir. Lalu ditanya oleh Musa, kenapa kau bolongin kapalnya orang? Rupanya Nabi Khidir sama Nabi Musa ini pas mau naik kapal, nelayan ini tahu Nabi Khidir, tahu Nabi Allah. Mereka nggak mau, nelayan ini nggak mau dibayar. Jadi sudah ada jasa yang baik gitu kan. Lalu Nabi Khidir bolongin kapal orang. Musa alaihissalam bilang, kenapa kau bolongin orang sudah baik? Ya, malah dibolongin. Nabi Khidir mengatakan, kan sudah saya bilang, jangan tanya apa-apa yang belum saya jelaskan. Kalau saya jelaskan baru kau belajar. Begitu syarat belajar gitu kan. Ya. Jadi jangan bertanya sebelum materi tuntas gitu kan. Tunggu dulu tuntas. Jadi jangan tulis pertanyaan sebelum tuntas ya. Kemudian berjalan lagi. Kata Musa AS, baiklah saya minta maaf. Jalan ternyata ketemu anak kecil. Tiba-tiba ditangkap Nabi Khidir. Oleh Khidir dibunuh anak kecil itu. Kalau orang besar dibunuh mungkin ada alasan, mungkin penjahat. Ini anak kecil belum balik. Kenapa kau bunuh anak kecil nih? Jelas dalam syariat Allah tidak boleh. Khidir ingatkan lagi, sudah saya bilang, jangan bertanya apa yang belum saya jelaskan. Itu syaratnya. Baiklah, saya tidak akan tanya lagi apa-apa mulai hari ini. Kata Musa AS, maafkan saya ini terakhir kali. Ternyata mereka mampir ke sebuah kota. Di kota itu mereka masuk. Karena zaman dulu kota itu punya pintu gerbang. Jadi kalau malam ditutup, semua pendatang disuruh keluar. Semua pendatang disuruh keluar biasanya. Kecuali kalau mereka dapat izin dari pemimpin di wilayah itu, gitu kan. Maka setelah diusir keluar Musa alaihissalam sama Khidir, tidak boleh nginap situ malam itu karena yang orang asing. Sebelum keluar ada tembok mau rubuh, oleh Nabi Khidir dipegang, ya, diperbaikin, utuh kembali tembok itu. Maka Nabi Musa memberikan masukan, mengatakan, kita kan tidak ada tempat menginap nih. Kalau seandainya kau jadikan perbaikan tembok itu sebagai jasa kita kepada penduduk negeri ini, supaya kita bisa nginap. Maka Nabi Khidir mengatakan, sudah selesai sekarang, saatnya kita berpisah. Karena tetap kau bertanya, walaupun ya itu hanya masukan, apa yang saya kerjakan? Maka saya akan rincikan. Kalau kapal yang saya jebol-jebol itu bolongin, karena Allah telah memberitahukan kepada aku, dan itu perintah dari Allah, kalau di sekitar wilayah tadi nelayan itu ada raja yang zalim, suka mengambil kapal-kapal nelayan yang bagus. Tapi dia tidak mau mengambil kalau yang ada bolongannya. Maka saya buat bolongan itu, walaupun kecil nanti nelayan bisa perbaiki, maka tidak jadi diambil, gitu kan.
Kalau anak kecil yang saya bunuh, Allah telah memberitahukan berita dan itu perintah dari Allah. Tentu karena beliau Nabi, anak ini belum balik, nggak ada yang nanggung dosa kan gitu. Karena ini perintah Allah. Dan ditemukan anak ini memang sangat durhaka sama orang tuanya. Kalau dibiarkan hidup, maka nanti dia akan mengganggu orang tuanya sementara kedua orang tuanya adalah orang soleh, ahli ibadah. Maka Allah suruh Khidir membunuhnya atas perintah penciptanya, maka tidak ada dosa di situ. Dan Allah buat begitu anak itu mati, langsung Allah buat ibunya hamil dan melahirkan anak soleh. Ya. Dan anak ini diceritakan kisahnya cukup panjang lebar tentunya. Dia setiap hari suruh orang tuanya sembah berhala, selalu mencuri harta orang tuanya. Kejahatan banyak sekali dia lakukan. Sementara kedua orang tuanya suka berdoa sama Allah, minta jalan keluar gitu kan. Maka terjadilah itu. Kalau tembok yang saya perbaiki kata Khidir, itu adalah tembok rumahnya anak yatim, 2 anak yatim. Di bawahnya itu ayah mereka sebelum meninggal menaruh harta untuk anak-anaknya. Anaknya masih kecil. Kalau tembok itu saya biarkan rubuh, maka pasti orang akan berebut mengambil harta itu karena yang pemiliknya masih kecil. Maka Allah memerintahkan saya memperbaikinya, bukan untuk dapat jasa nginap di situ. Nginap itu gampang, Allah kasih tempat gitu kan. Tapi saya perbaiki supaya orang tidak tahu ada harta situ sampai nanti batas waktu mereka besar, Allah akan rubuhkan sendiri tembok itu untuk mereka ambil hartanya. Maka setelah itu berpisahlah Musa dengan Khidir. Dan kata Nabi SAW, semoga Allah merahmati Musa. Andai saja dia tidak banyak bertanya pada Khidir, kita akan banyak mengetahui mukjizatnya Khidir. Karena ini baru 3 kejadian saja. Padahal Khidir ini setiap hari jalan, pasti banyak kasus gitu loh. Tapi seperti itulah hikmah Allah SWT. Baik. Selanjutnya yang kita titik beratkan adalah, kita yang dalam kurung tadi ya. Lalu Nabi SAW menjelaskan hadis tentang bertemunya Musa dengan Khidir, sampai beliau bersabda. Ini closing hadisnya. Lalu keduanya berjalan di tepi pantai. Keduanya tidak memiliki perahu. Kemudian sebuah perahu berjalan melewati mereka. Maka keduanya meminta pada pemilik perahu agar memberi tumpangan kepada mereka berdua. Pemilik perahu itu mengenal Khidir. Maka pemilik perahu itu memberi tumpangan kepada mereka dengan gratis. Lalu datanglah seekor burung dan hinggap di ujung perahu. Burung itu mematok 1 atau 2 kali patokan di laut. Khidir berkata, ini pesannya, ini yang ingin disampaikan. Khidir berkata, wahai Musa, ketahuilah ilmuku yang Allah kasih ini begitu luas dan ilmumu yang kau tahu dalam Taurat tidak mengurangi ilmu Allah kecuali seperti apa yang dipatok oleh burung itu dari laut ini. Lalu Nabi SAW menyebutkan hadis selengkapnya. Artinya, pesan Nabi Khidir alaihissalam, jadi pada saat mereka lagi di kapal, ada burung gagak datang, kemudian burung gagak itu hinggap sebentar, berapa saat saja di ujung kapal, lalu dia sempat menurunkan kepalanya untuk mematok air. Sekejap, berapa detik saja, langsung diangkat lagi. Maka Nabi Khidir menjadikan itu sebagai pesan. Ilmuku sama ilmumu ini dibandingkan ilmunya Allah yang kita belum diajarkan ini, seperti patokannya burung tadi. Yang dia patok, kemudian diangkat. Mana ada air lautnya yang ikut? Pasti lepas juga dari mulutnya gitu kan. Maka seperti itulah ilmu kita dibandingkan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita ingin ambil pelajaran penting di sini Bapak Ibu sekalian, Allah itu maha melihat, maha mengetahui, maha mendengar. Allah itu sangat lembut, baik, lebih sayang kepada kita daripada ibu kita kepada diri kita sendiri. Maka selama kita berada di jalan yang benar, apapun resikonya, ya, selama itu Allah ridhahi, jangan mundur. Tawakkal ala Allah. Allah akan mengetahui dan akan memberikan jalan keluar. Tapi kalau kita berada di jalan yang salah, berhentikan. Karena Allah juga pasti akan menghukumnya. Sehebat apapun kita merekayasa, menyusun segala macam hal, tidak ada manfaatnya. Allah punya cara, kadang-kadang orang mengatur tipu daya luar biasa. Ya? Allah bongkar dengan satu kejadian kecil. Ada orang subhanallah berbuat amal ibadah kecil, Allah sebarluaskan seluruh dunia. Untuk menjadi kebaikan, bagi contoh bagi orang.
Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha sempurna. Maka jangan bermain-main di zona Allah ini. Seakan-akan Allah tidak tahu. Ya. Allah tidak akan hisab. Allah tidak begini dan begitu. Maka ini hati-hati. Ya. Ini harus hati-hati tentunya. Kemudian yang terakhir adalah lanjutan hadisnya di sini ya. Riwayatnya, dalam riwayat lain, Bainama Musa yamshi fi mala'in min Bani Israel, idh ja'ahu rajulun faqala lah, hal ta'lamu ahadan a'lama minka? Qala Musa la, fa'auha Allahu ila Musa, bal abdun al-Khadir. Fasa'ala Musa as-sabila ilaih. Manakala Musa berjalan di hadapan beberapa pemuka Bani Israel, dia didatangi oleh seorang laki-laki, lalu orang itu berkata, apakah kamu, hai Musa, mengetahui seseorang yang lebih alim darimu? Maka Musa menjawab, tidak. Lalu Allah mewahyukan kepada Musa, ada, yaitu hamba kami Khidir. Lalu Musa menanyakan jalan untuk menemuinya. Hadis ini riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi Musa alaihissalam, kalau kita lihat dari riwayat ini, tidak punya niat sombong, tidak punya niat apa-apa, hanya sekedar ditanya, ada nggak orang lebih alim daripada kamu sekarang? Dia mengatakan, setahu saya tidak, gitu kan? Hanya itu saja. Itu sudah cukup membuat Allah SWT menghardik nabinya Musa alaihissalam. Jadi kalau teman-teman sudah sangat pintar pun, ya, sangat cantik, sangat gagah, sangat kaya, apalah, kira-kira ada nggak orang lebih kaya daripada kamu? Tentu ada. Ada nggak orang lebih cantik daripada kamu? Ada. Ada orang nggak lebih pintar? Ada. Semua ada. Pasti ada, nggak mungkin tidak ada. Kita lingkupnya kecil, cuma di sekitar rumah kita dan tempat kerja di kota kita. Ada orang-orang yang mungkin lebih baik daripada itu. Nabi Musa alaihissalam, Nabi yang hampir setiap saat bisa ketemu dengan Jibril alaihissalam. Jalan kaki dari Madian ke Mesir, ke Palestina, tahu banyak hal, pengalaman hidupnya luas. Tapi tidak pernah tahu kalau ada Khidir. Nanti Allah sampaikan baru dia tahu. Bahkan kadang-kadang teman-teman sekalian, banyak sekali makhluk Allah subhanahu wa ta'ala dari hewan-hewan, mungkin yang jauh lebih cerdas daripada kita, gitu kan? Lebih punya pertahanan diri yang lebih sempurna dan segala macam hal. Banyak hal-hal yang jauh lebih baik. Maka jangan sampai hal-hal ini membuat kita sombong. Justru kalau Allah berikan kelebihan, kita ya menjadikan itu sebagai pelajaran buat kita supaya kita menikmati dan tidak sombong. Ringkasnya seperti itu. Ya. Dan ini juga termasuk bagian daripada ilmu. Termasuk orang itu berilmu adalah dia tahu kadar besarnya nikmatnya Allah, lalu dia gunakan dalam ketaatan. Itu juga bagian daripada ilmu. Ya. Maka itu harusnya dipelajari tentunya. Baik, kalau ada pertanyaan silahkan. Sudah menjelang 11:30. Mungkin sambil nunggu, karena harus dicek dulu sesuai dengan tema atau tidak, saya lanjutkan satu hadis lagi. Di nomor 135, hadis nomor 2, Hasan li ghairihi, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yadharul islamu hatta takhtalifat tujjaru fil bahr, wa hatta takhudul khailu fi sabilillah, thumma yadharu qawmun yakra'una al-Qur'an, yaquluna man aqra'u minna, man a'lamu minna, man afqahu minna. Thumma qala li ashabihi, hal fi ulaika min khair? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala ulaika minkum min hadhil ummah wa ulaika hum waqudun nar. Hadis ini sangat tegas ya isinya. Semoga Allah selamatkan kita dari kejadian ini tentunya. Nabi SAW mengatakan agama Islam ini pasti akan menang. Dan saking luasnya Islam, sampai-sampai para pedagang hilir mudik di lautan. Maksudnya, banyak orang yang berdagang, itu banyak umat Islam. Kayak kita sekarang, kontainer-kontainer dikirim sana-sini, lautan dipakai untuk bisnis. Gitu kan? Hasilnya diambil ikan-ikannya segala macam. Maka akan terjadi itu. Dan sekarang sudah terjadi di zaman kita. Pesan Nabi SAW ini. Juga kuda-kuda terjun di jalan Allah. Kemudian muncul satu kaum yang membaca Al-Quran. Maksudnya mulailah jihad berjalan. Dan itu di fase-fase awal kerajaan Islam. Sampai terakhir khilafah Uthmaniyah.
itu mereka masih menggunakan kuda dalam berjihad dan ekspansi Islam ke hampir seluruh wilayah Eropa. Setelah itu kata Nabi SAW, ada muncul kaum dari umat ini yang membaca Al-Quran. Mereka berkata, lalu maksudnya dijadikan Al-Quran sebagai bahan sombongan ya. Siapa yang lebih pandai membaca Al-Quran daripada kami? Siapa yang lebih berilmu daripada kami? Siapa yang lebih mengerti daripada kami? Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, apakah ada kebaikan pada orang-orang seperti itu atau pada mereka? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Maka Rasulullah SAW bersabda, mereka dari kalian, dari umat ini, dan mereka adalah kayu bakarnya api neraka. Hadis ini ada pesan penting di akhirnya saja ya, bahwasanya akan muncul di tengah-tengah umat ini orang-orang yang mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah hanya untuk berbangga-bangga, hanya untuk bersaing, dan itu keluar bahasanya. Apakah ada orang lebih hebat dari saya? Apakah ada orang lebih pintar dari saya? Apakah ada orang begini dan begitu? Maka pertanyaan ini saja sudah cukup ya untuk membuat Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka sebagai kayu bakar neraka. Karena bukan tujuannya belajar untuk berbangga-bangga. Belajar untuk dipraktikin dan ajarkan kepada orang. Itu pun pada saat mengajarkan sama sekali tidak boleh ada diikuti dengan perasaan, oh akan bersaing sama ini, akan bersaing sama itu, oh itu orang lebih banyak pengikutnya, orang lebih sedikit pengikutnya, itu bukan itu targetnya. Kapan itu targetnya berbahaya, ancamannya ada di sini. Makanya saya bilang tadi semoga Allah selamatkan kita dari masalah ini. Karena ada orang begitu, baru belajar di majelis ilmu beberapa hadis, udah merasa diri lebih pintar daripada temannya. Orang ini oh, baru kelihatan mukanya. Ya, saya sudah 2 tahun ikut ta'lim. Merasa diri lebih hebat dari, belum tentu. Mungkin dia ta'lim tempat lain 10 tahun. Mungkin kita sudah punya ilmu tapi kita belum punya tempat praktek. Misal kita nggak punya orang tua yang kita bisa berbakti, sudah meninggal. Mungkin dia punya orang tua yang dia bakti sudah 10 tahun sehingga dia lebih banyak pahalanya. Kita nggak pernah tahu. Makanya Hasan Basri rahimahullah waktu ditanya tentang definisi tawadhu, apa itu tawadhu? Merendah. Yang kata Nabi SAW, man tawadhu lillah rafa'ahu Allah. Siapa yang merendah karena Allah, Allah akan angkat derajatnya tinggi. Maka beliau menjelaskan, tawadhu adalah jangan kau lihat seorang muslim di depanmu kecuali kau tanamkan dalam dirimu dia lebih baik dari aku. Walaupun penampilannya biasa. Belum tentu satu pelanggaran agama daripada dia berarti menandakan kita lebih baik, belum tentu. Ada banyak wanita, bukan kita membenarkan, mungkin belum pakai hijab, tapi dia udah bangun 10 masjid, dia udah bakti sama orang tuanya, dia udah apalah, anak-anaknya banyak yang sudah gini dan begitu. Mungkin ada orang pakai hijab tapi nggak ada amalnya. Kita nggak tahu. Walaupun tentu kalau ada orang sudah pakai hijab lalu beramal sangat jauh lebih baik. Tapi ini kita kasih contoh saja. Makanya pernah ada sahabat Nabi mengatakan, ya Rasulullah, di Madinah ini ada wanita. Beliau tidak sebut namanya karena orang di Madinah sudah tahu wanita itu, terkenal sekali. Tidak pernah tinggalkan sholat malam, tidak pernah tinggalkan puasa. Siang hari puasa, malam sholat tahajud. Tapi lisannya nyakiti tetangganya. Lisannya tajam. Bagaimana tuh ya Rasulullah? Bayangkan tahajud itu kalau setiap malam, nggak mudah. Nggak pernah berhenti. Tiap hari puasa. Ini sulit gitu kan. Tapi lisannya, oh, saya lebih baik. Inilah, itulah, caci maki. Oh, itu ahli neraka. Ini apa? Kafir. Segala macam orang disalahin. Maka kata Nabi SAW, la khaira fiyah hiya finnar. Nggak ada kebaikannya wanita itu. Pasti dia masuk neraka. Lalu sahabat katakan, sebaliknya. Ada seorang wanita di Madinah ya Rasulullah. Kerjanya hanya sholat 5 waktu. Nggak sholat sunnah dia. Puasa juga iya. Tapi kadang-kadang Senin Kamis, mungkin yang satu di puasa Daud misalnya. Dan dia juga bersedekah hanya dari sedikit gumpalan atau genggaman gandum. Karena orangnya miskin. Cuma lisannya nggak pernah sakiti orang. Kata Nabi SAW, di dirinya ada kebaikan dan pasti dia masuk surga. Jadi harusnya difahami bahwasanya ilmu itu dipraktikin dan akan ada hasilnya tentunya. Dan yang paling penting dari pesan hadis ini, jangan anggap remeh orang lain. Dan jangan merasa diri sudah lebih hebat dari orang lain. Ya. Teruslah mau belajar.
terus mau belajar. Kalau misalnya ada orang menyampaikan, saya tadi ikut pengajian, saya dengarkan hadis, innamal a'malu binniyat. Kita sudah sering dengar hadis itu. Tetap aja dengarkan. Oh iya, mungkin ada penjelasan dari ustadz yang hadir di situ yang kita belum tahu, mungkin. Ya, bukan mustahil. Kenapa kita disuruh selalu hari Jumat ini bagi laki-laki dengarkan khutbah? Mungkin khutbah itu kalau sekian banyak masjid dan setiap minggu ada Jumat, mungkin ada khutbah yang terulang gitu kan, yang akan disampaikan karena materi masalah sabar, masalah ini berulang-ulang sama. Kayak sekarang hari Jumat, keutamaan Jumat banyak khatib yang sampaikan, Ramadan banyak yang sampaikan. Tapi jangan anggap remeh. Mungkin ada hikmah ya yang kita bisa dapatkan ilmu baru gitu dari situ. Jadi selalu kita merendah di sini yang dimaksudkan dalam masalah ini. Maka belajar ilmu tidak boleh untuk berbangga-bangga, karena kalau berbangga bisa kasusnya seperti Nabi Musa alaihissalam, akhirnya ya dihardik atau diingatkan oleh Allah SWT, dan juga bisa masuk dalam hadis ini menjadi ancaman masuk dalam api neraka. Baik, tidak ada pertanyaan. Baik, sekarang sudah menjelang 11:30 insya Allah. Bagus ini, berarti ilmunya berbekas. Karena nggak bertanya, ya. Bukan waktu mepet. Jadi kalau ilmu difahami, kita jadi nggak mau bertanya apa. Sekarang Bapak Ibu nanya, baju ini harganya berapa? 100.000. Masuk akal ya, sudah nggak usah nawar. Kan beli aja kan gitu. Tapi ada orang sengaja nanya, cari apa nih mau nanya, padahal tidak perlu. Baiklah, mungkin begitu saja, semoga bermanfaat insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.